Izin saya bertanya ya Pak, kalau saya pasang bendera merah putih di leher kucing, apakah saya menghina simbol negara juga? Atau kalau di leher kucing tidak menghina, tapi di leher anjing dianggap menghina? Apakah itu artinya anjing lebih hina dari kucing? Jadi sempat heboh mengenai seorang pria yang mengalungkan bendera merah putih pada anjing di sekitar perusahaan tempat dia bekerja ya. Jadi ini kejadiannya di Riau, di Bengkalis lebih tepatnya, yang mana ada karyawan itu yang mengalungkan bendera merah putih ke anjing sekitar perusahaan tempat mereka bekerja ya. Mana ini dianggap sangat tidak respect terhadap bendera merah putih ya kan, sebagai bendera negara kita. Dan juga itu dipermasalahkan sama karyawan lain, dia pun divideoin dan akhirnya ya dia viral dan diamankan sama pihak kepolisian. Dan ya akhirnya setelah hal itu juga terlihat itu beliau melakukan klarifikasi dan permintaan maaf. Itu dia bilang dia cuma pengen meramaikan gitu, tapi ya karena dikalungkan pada anjing kan itu dianggap sesuatu yang tidak pantas ya. Jadi gimana pun niatnya gitu, dan meskipun memang niatnya nggak ada niat merendahkan, tapi ya itulah dia, kita harus lebih hati-hati lagi dalam memperlakukan bendera merah putih ya. Ada adabnya tersendiri lah, karena kita bisa berurusan dengan hukum kalau kita sembarangan dalam hal itu ya. Langsung aja kita buka dasar hukumnya. Pasal 66 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 bilang gini, setiap orang yang merusak, merobek, menginjak-injak, membakar, atau melakukan perbuatan lain dengan maksud menodai, menghina, atau merendahkan kehormatan bendera negara, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun, atau denda paling banyak 500 juta rupiah. Oke, di pasal ini ada unsur dengan maksud menodai, menghina, atau merendahkan kehormatan bendera negara. Artinya, ada kemungkinan kalau orang tersebut ada indikasi untuk mengarah ke sana. Nah, untuk mengetahui apakah unsur tersebut terpenuhi, perlu dilakukan pendalaman. Nah, menurut gue artinya apa yang dilakukan oleh polisi sudah benar karena ada landasannya. Tapi menurut gue agak berlebihan. Kita semua tahu kalau sebentar lagi kita mau merayakan kemerdekaan 17 Agustusan. Jadi menurut gue hal yang bisa dimaklumi lah kalau orang euforianya tuh cukup tinggi. Artinya mungkin aja kalau di situ ada unsur pidana yang dilanggar. Tapi apa iya perlu pendekatan pidana? Sementara asas pidana adalah ultimum remedium. Artinya penyelesaian pidana adalah jalan terakhir. Istilahnya nih, kenapa pembubaran rumah ibadah atau perbuatan intoleransi seringkali bisa diselesaikan dengan keluargaan, bermodalkan tanda tangan materai. Nah, kenapa kasus ini perlu diangkat sebegitunya? Seharusnya dalam kasus kali ini kepolisian bisa bertindak lebih proporsional atau bijak dengan memberikan teguran atau hanya sebatas memberikan surat pernyataan tidak akan mengulangi hal tersebut. Sumpah ya guys, gue bener-bener kesel banget sama pemberitaan yang baru banget nongol di FYP gue. Kalungkan bendera merah putih ke anjing, pria ini ditangkap polisi. Kalau alasannya gara-gara najis, gue nggak habis pikir lagi, ini akal sehatnya itu di mana? Lo bayangin, bendera merah putih itu identik dengan negara, bukan identik dengan najis atau tidak. Di kucing ada bendera merah putih. Gue beberapa kali lihat ada yang ngalungin bendera merah putih. Kenapa di anjing nggak boleh? Landasan hukumnya apa? Nggak masuk akal. Simbol negara itu identiknya itu dengan negara, bukan simbol agama. Nih kalau misalkan anjingnya pakai simbol-simbol agama, lu baru marah. Misalkan dia pakai simbol Islami, mungkin ada bulan bintang dikalungin, nah mungkin lu bisa marah karena ada penistaan agama di dalamnya. Tapi kalau bendera merah putih itu identiknya dengan negara, bukan suatu agama tertentu. Seperti itu. Makasih. Mohon maaf ya, aku tidak jadi mengibarkan bendera merah putih di bulan Agustus ini. Bergabung atas kasusnya Robert Harrison ya, yang dia mengalungkan bendera merah putih pada leher anjingnya, terus ditangkap, dipidanakan. Tidak adil ya, karena aku juga cinta sama kirek-kirekku ya kan. Kalau bendera tak tekalungin di kirekku berarti aku saking sayang ya kan. Mosok kasusnya kayak gitu. Jadi mohon maaf, aku bergabung atas hukum di Indonesia, atas pidana di Indonesia yang terjadi pada Robert Harrison. Mohon maaf, aku nggak mengibarkan bendera merah putih. Mohon maaf, tak lepas. Yang penting aku tidak melecehkan bendera merah putih, yang penting aku tidak mengotorin bendera merah putih. Aku hanya melepas, menurunkan saja, tidak jadi mengibarkan bendera merah putih. Aduh, nggak ngerti lagi sama hukum di negara kita ini. Ini adalah video viral belakangan ini di mana seorang pria asal Bengkalis ditetapkan sebagai tersangka setelah melilitkan bendera merah putih di leher anjing. Nah, karena aksinya tersebut dia dijerat undang-undang tentang bendera, bahasa dan juga simbol negara. Sumpah gue nggak ngerti lagi letak menghinanya di mana gitu. Apakah karena dia adalah seekor anjing? Nah, tapi menurut pengakuan tersangka, dia sama sekali nggak bermaksud untuk menghina simbol negara. Tapi gue masih heran, ini pelakunya kok nggak dipenjara gitu. Nah, pertanyaannya kayak gini, apakah bendera atau simbol negara ini bukanlah bentuk dari penghinaan jika dilakukan oleh anjing milik polisi?
Nah kalau yang begini gimana? Bukan penghinaan ya? Apakah alasannya karena anjing adalah hewan yang najis ataupun haram menurut suatu agama? Terus apakah negara kita ini negara Islam? Kan bukan. Menurut agama orang lain, anjing bukanlah hewan yang haram ataupun najis. Sumpah gak ngerti lagi, kalau menurut aku sih ini hukum yang aneh ya. Gimana lah, orang kaya mati, orang miskin mati, tapi Sambo gak mati. Mohon izin Bapak-Bapak polisi Polres Bengkalis yang baik yang telah menangkap RH karena dianggap menghina simbol negara saat ia pasang bendera merah putih di leher anjing. Izin saya bertanya ya Pak, kalau saya pasang bendera merah putih di leher kucing, apakah saya menghina simbol negara juga? Atau kalau di leher kucing tidak menghina tapi di leher anjing dianggap menghina, apakah itu artinya anjing lebih hina dari kucing? Maaf Pak, bukannya setahu saya justru anjing adalah binatang yang paling berjasa untuk Bapak-Bapak polisi. Kalau ada bencana alam, bukannya justru anjing K9, K9 yang berjasa bantu mencari korban, bukan kucing. Jadi atas dasar apa Bapak-Bapak anggap anjing adalah binatang yang begitu hina sehingga dianggap merendahkan simbol negara? Jangan karena ada sentimen masyarakat terhadap pelaku yang double minoritas lalu Bapak-Bapak melakukan penahanan tanpa dasar yang jelas. Tolonglah dipertimbangkan Pak. Terima kasih. Kepada Kapolri mau bertanya bahwa sejak kapan rakyat menggaji Anda hanya untuk hal-hal yang remeh-temeh seperti mengurus kasus anjing yang dikalungi bendera, atau hanya karena seseorang kritik terhadap Jokowi dengan hal-hal yang dianggap maki. Karena republik ini tidak akan runtuh hanya karena hal-hal yang remeh-temeh tersebut. Republik ini akan runtuh kalau korupsi dibiarkan. Republik ini akan runtuh apabila kasus-kasus seperti Ferdi Sambo itu diistimewakan. Republik ini akan runtuh apabila wibawa dari penegak hukum ini hancur, karena ukuran kuat atau lemah bangsa ini ada di kepolisian. Kepolisian ini tidak baik-baik saja, dan kepolisian itu tidak hanya untuk urus hal-hal yang remeh-temeh. Ada banyak kasus-kasus yang dilaporkan tetapi tidak diproses. Ini ada banyak keluhan-keluhan dari rakyat. Tetapi kenapa kepolisian digaji hanya untuk urus hal-hal yang remeh-temeh, hal-hal yang tidak membuat republik ini runtuh? Ingat bahwa para pejuang bangsa ini, mereka tidak berjuang untuk hal-hal yang remeh-temeh. Mereka juga tidak berjuang untuk bendera, mereka juga tidak berjuang untuk lambang, tetapi itu adalah hal-hal simbolik yang perlu kita hormati. Tetapi seluruh pejuang-pejuang Republik Indonesia mereka gugur, itu mereka mau memastikan ada kedaulatan bangsa. Pejuang-pejuang yang gugur, mereka mau memastikan bahwa bangsa ini bermegah, berdiri kokoh di atas kaki sendiri, tidak menjadi budak bagi bangsa-bangsa lain, tidak menggadaikan kekayaan alam, bumi, dan lain sebagainya kepada bangsa-bangsa lain, tidak menjadi budak, tidak menjadi boneka asing, tidak menjadi budak asing, tidak menjadi budak-budak mafia-mafia, tidak menjadi budak dari elit-elit pemodal. Mereka berjuang agar anak cucu mereka berdiri kokoh, berdaulat di atas negeri sendiri. Jadi saya usul kepada Kapolri, tertibkan seluruh jajaranmu, karena saya lihat bahwa kepolisian hari ini sudah kehilangan arah, mengurus hal-hal yang tidak perlu tetapi mengabaikan hal-hal yang perlu. Ingat sekali lagi bahwa ukuran kuat atau lemahnya bangsa ini itu hanya ada di kepolisian. Kalau tentara itu hanya menjaga ancaman dari luar, tetapi kepolisian itu ada di menjaga ancaman dari dalam. Kalau dalam sudah hancur, apa yang mau dijaga? Dan itu ancaman serius di depan mata. Oleh sebab itu, kepolisian harus segera benahi. Karena kami rakyat Papua juga tidak aman dengan kepolisian ini. Karena hukum bicara lain, kamu praktek di lapangan itu bikin lain. Jadi bagaimana kami rakyat Papua mau percaya dengan bangsa ini kalau bangsa ini model begini? Ingat, kepolisian sedang tidak baik-baik. Jangan merasa diri kamu baik-baik. Baik-baik dari sisi mana? Kamu sedang tidak baik-baik. Rekan-rekan dan sahabat-sahabat semua, ini bisa menjadi pelajaran penting dan berharga untuk berhati-hati bertindak. Jangan asal karena kenapa? Karena bendera merah putih itu tidak gampang, ini perlu diingatkan. Jadi sekali lagi untuk generasi-generasi kita, sahabat-sahabat kita, untuk selalu berhati-hati. Kalau Indonesia ini jangan dibuat sepele gitu. Jangan dibuat sepele, jangan coba dilecehkan, jangan dibawa murahan gitu. Sebab kenapa? Untuk mengibarkan bendera merah putih itu perlu pengorbanan, penuh tumpah darah, banyak proses yang dilalui. Jadi jangan menyulut marah satu Indonesia gitu.
Jadi perbuatan Anda ini sangat banyak rentetannya nanti. Jadi kedepannya untuk lebih sikap berhati-hati dan tolong dijaga persatuan, kesatuan, lebih berpikir untuk bertindak. Karena apa? Karena ini bukan hanya bersangkutan dengan keluarga Anda, tapi bersangkutan dengan seluruh rakyat Indonesia gitu. Mohon maaf, bagi kami secara hukum lebih baik ini diproses secara hukum agar nantinya tidak ada hal-hal seperti ini terjadi lagi. Harus diproses secara hukum, jangan hanya sebatas maaf saja. Jadi ketika kita memberikan efek jera secara hukum, insya Allah nanti akan menjadi pelajaran bagi generasi kita semua untuk lebih bersikap hati-hati. Oke, terima kasih kepada pihak yang berwajib yang telah mengamankan secara langsung. Jadi mudah-mudahan ini menjadi pelajaran bersama bagi kita dan supaya lebih menghargai, menghormati persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia ini. Jangan dianggap sepele. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.